Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Uskup Keuskupan Surabaya Monsinyur Agustinus Tributi Utomo, para Romo, Paroki Sakramen Maha Kudus, Romo Harti, Romo Yuti, juga pendahulu yang kita kasihi Romo Rudi Anada, yang karenanya kemudian saya diminta berdiri di sini. Juga Romo Vikep Kevekepan Surabaya Barat, Romo Bruno Joko Santoso, Romo Paroki Alois Gonzaga, Romo Agus Wibowo, dan Romo Paroki Stefanus, Romo Heribertus Winarto. Juga para Romo yang lain yang menurut informasi datang menyusul dan menunggu di pasturan. Yang kami kasihi dan kami banggakan, seluruh umat Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan, baik panjenengan yang hadir sebagai panitia renovasi, baik panjenengan yang terlibat sebagai pengurus paroki, wilayah, lingkungan, aktivis, petugas liturgi, juga umat yang lain yang tekun menjadi jemaat Allah dimanapun berada, yang saat ini berada di gedung gereja ini maupun yang berada di sekitar gereja. Juga yang kami banggakan dan kami kasihi masyarakat Desa Pagesangan, RT tempat tinggal kami berada dan gereja ini berdiri. Kepada panjenengan semua, kami selaku pastor paroki di Sakramen Maha Kudus Pagesangan ini mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengorbanan, keterlibatan, kepedulian dari panjenengan semua dengan cara apapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, sehingga renovasi bangunan gereja ini bisa berjalan lancar, bisa diselesaikan, dan hari ini kita saksikan bersama seluruh proses perjuangan baik badan jasmani maupun badan rohani beriman, dan kita bersyukur atas pemberkatan pasca renovasi bersama Bapak Uskup kita. Selanjutnya Ibu Bapak, Saudari-saudaraku, para Romo yang terkasih, Bapak Uskup mengajak kita semua untuk memaknai peristiwa-peristiwa dan perjumpaan-perjumpaan itu sebagai pengalaman beriman. Mohon izin dalam kesempatan ini, saya pun menawarkan sebuah pemaknaan atas kekaguman kita akan gedung gereja yang baru direnovasi ini. Supaya wastu citra tidak hanya tampak sebagai baik berguna megah, tapi ada makna-makna yang menunjukkan jati diri dan identitas kita sebagai murid-murid Kristus yang menjadikan Yesus guru dan Tuhan kita, di mana kita tinggal di gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ketika kita masuk dari halaman luar memasuki gedung gereja, ada pintu utama. Saya memaknainya sebagai pintu iman, harapan, kasih. Sebuah keutamaan teologal yang menghubungkan kita sebagai murid-murid Kristus. Ada pintu iman, harapan, kasih di sana dengan 4 pintu yang lain, 4 pintu keutamaan pokok. Pintu keadilan di sana, ada pintu keberanian di depan, pintu kebijaksanaan di sebelah sini, dan pintu keugaharian yang di tengah. Keutamaan pokok, adil, berani, bijaksana, ugahari. Kita saksikan di setiap pintu ada hiasan-hiasan kaca patri, 3 lambang yang hendak menunjukkan Tritunggal Maha Kudus,
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita disadarkan bahwa ketika kita masuk ke gereja melalui pintu dimanapun, dan ketika kita keluar dari gereja melalui pintu dimanapun, kita diingatkan untuk selalu hidup di dalam naungan Tritunggal Maha Kudus. Pintu utama dengan tanda Kristus di atas, karena pintu satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ada mosaik P dengan X di sana. Di atas pintu keadilan ada gambar domba. Kita diingatkan domba Paskah, Yesus Kristus juru selamat kita. Juga di pintu keadilan, keberanian, di atas ada gambar burung pelikan yang mencucukkan dadanya supaya mengalir darah guna kehidupan bagi anak-anaknya, seperti gambar yang ada dalam logo Bapak Uskup kita. Pengorbanan Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kehidupan semua orang. Di atas pintu kebijaksanaan ada gambar ikan, iktus. Bagaimana kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan di atas pintu ugahari ada gambar merpati. Pengendalian diri hanya dimampukan ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ini sampai di pintu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyaksikan hal baru yang ada di atas. Ada seperti lekukan-lekukan seperti ini. Jika dihitung ada 8, ada 9. Baik 8 maupun 9 dalam tradisi kitab suci adalah bilangan kebijaksanaan. Kiranya gedung gereja ini hendak mengatakan bahwa kita hendaknya selalu tinggal di dalam naungan roh kebijaksanaan. Seperti tenda dengan paku-paku di sisi kanannya, seperti kemah, di mana kemah ini memberikan kehidupan, perlindungan, kemah kebijaksanaan, tetapi juga sekaligus kemah keberagaman dengan berbagai macam warna-warni yang ada di sekitar kaca-kaca ini. Berbeda-beda, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda asal. Kita semua disatukan merayakan perbedaan di dalam iman gereja yang Katolik ini. Inilah makna sampai di sini. Dan sekarang kita saksikan ada 7 tangga naik. Bagaimana salib di tubuh Yesus yang disalibkan, darah dan air yang memancar dari lambungnya, menghadirkan 7 sakramen yang memberikan sumber kekuatan bagi kita. Terapnya 5 langkah kaki. Bagaimana panca tugas gereja menjadi tekad yang harus kita wujud nyatakan. Tidak hanya terap 5. Kalau kita melihat bangunan gereja dari luar, ada 5 menara di atas. Juga 5 panca tugas gereja yang harus kita wujudkan. Berbarengan dengan itu, karena kita tinggal di Indonesia, ada 5 sila dari Pancasila yang menjadi dasar hidup kita, dan 5 sila dari Pancasila yang kita harus juga wujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Ibu bapak, masih ada beberapa pintu di sini. 2 pintu sebelah sana, sebelah sini, 2 pintu di sini. Ada 4 bidang dalam kepengurusan berparoki kita. Ada bidang formatio, ada bidang sumber. Di sampingnya ada kerasulan umum dan kerasulan khusus. Di sakristi ada 2 pintu keluar, 2 pintu kategorial. Kategorial yang aktif di dalam gereja dan kategorial bermasyarakat. Ini semua adalah sebuah pemaknaan supaya kita tidak hanya berhenti mengatur dan membersihkan lantai, tetapi bagaimana kita kemudian juga merenovasi hati kita, membersihkan hati. Seperti kata-kata Romo Yudi ketika kemarin bapak-bapak mencuci patung Pieta. Dari membersihkan lantai hingga membersihkan hati sebagai bukti pelayanan yang total. Kiranya semuanya itu harus diingat bahwa sumber dan puncak dari semuanya adalah sakramen Ekaristi. Saksikan di sana mosaik bagaimana Tuhan Yesus dikelilingi para muridnya juga merayakan Ekaristi. Inilah yang selama sekian tahun diserukan oleh senior kita, Romo Hardi Aswinarno,
paroki sakramen Maha Kudus harus memiliki kekhasan, yakni hidup bersumber dari sakramen dan mencintai sakramen Maha Kudus. Kiranya ini semua menjadi kekuatan bagi kita, bukan hanya bangunan fisik gereja yang direnovasi, kita pun mau masing-masing merenovasi gereja hati kita. Akhirnya Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas semua kehadiran dan keterlibatan kami para romo mendoakan panjenengan semua supaya selalu diberi kesehatan jasmani rohani, keberhasilan usaha pekerjaan, kecukupan rezeki sandang pangan papan, perlindungan, sukacita, dan ketulusan hati. Terima kasih.